Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Citra Pratiwi dengan NPM 2217051008. Ingin menjelaskan materi minggu kedua, teori bahasa dan automata, yakni Finite State Automata atau FSA. Apa sih FSA itu? Jadi FSA itu singkatan dari Finite State Automata, di mana automata dengan state berhingga. Suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Nah, memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari satu state ke state yang lain berdasarkan suatu input. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. Selain itu, FSA juga tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. FSA kan tadi finite state automata. Nah, state itu apa? Jadi state itu adalah kedudukan atau keadaan yang dilambangkan kalau dalam diagram itu dilambangkan yang lingkaran. Itu disebut state atau kedudukan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya adalah lampu, gear sepeda motor, permainan tic-tac-toe dan catur. Kemudian, FSA ini secara formal dinyatakan dengan 5 tuple. Nah, di mana tuple-tuplenya itu ada key, yaitu himpunan state atau kedudukan. Jadi, key ini melambangkan himpunan state atau kedudukan. Kemudian, sigma ini melambangkan simbol input atau masukan. Kemudian, fungsi transisi. S ini state awal atau kedudukan awal, di mana S ini merupakan himpunan atau elemen dari key. Jadi, state awal ini merupakan bagian dari himpunan state atau kedudukan. Sedangkan untuk F ini adalah himpunan state akhir, di mana F merupakan himpunan bagian dari key. Contohnya itu kita bisa temukan FSA di vending machine atau pengecekan pariti ganjil. Di sini ada gambar, di mana lingkaran ini itu menyatakan state atau kedudukan. Sedangkan label pada lingkaran itu disebut nama dari state-nya. Nah, lalu busur yang menyatakan transisi yaitu perpindahan kedudukan state. Transisi ini melambangkan perpindahan kedudukan state. Nah, lingkaran yang didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal. Jadi ini ada busur tanpa label, maka lingkaran ini merupakan state awal. Sedangkan yang lingkaran lainnya yang biasanya itu lingkarannya double itu disebut state akhir atau final. Contohnya nih kita lihat dari sini, key tadi kan adalah himpunan state atau himpunan kedudukan. Di mana himpunan kedudukan itu dilambangkan oleh lingkaran. Lingkaran ini berarti himpunan state-nya adalah si even dan odd. Kemudian untuk simbol masukan itu adalah 0 dan 1. Kemudian untuk state awal atau kedudukan awal itu si even, karena tadi kan kedudukan awal itu dinyatakan dengan lingkaran yang didahului sebuah busur tanpa label. Jadi si S ini atau state awalnya adalah si even, kemudian state akhirnya adalah si odd. Kemudian ada fungsi transisi. Fungsi transisi ini misalkan di sini dari state even, kemudian melalui simbol masukan, mendapatkan simbol masukan 0, maka akan kembali ke state even. Kemudian even dikenai masukan 1, maka akan sampai dengan state odd. Kemudian odd ini dikenakan masukan 0, akan kembali lagi ke state odd. Kemudian si odd ini dikenakan masukan 1 akan kembali ke state even. Kemudian selanjutnya, nah, maka apabila tadi fungsi transmisi itu dibuat suatu table, maka hasilnya seperti ini. Sama aja bacanya sama yang tadi, ketika kita tiba di state awalnya even, kemudian mendapatkan masukan 0, maka akan kembali ke state even. Begitu seterusnya. Nah, karena mesin di atas merupakan pengecek pariti ganjil, maka himpunan state akhir yang menyatakan input diterima oleh mesin adalah out. Jadi, ketika himpunan akhir
itu akan dinyatakan diterima kalau berakhir di state out gitu. Jadi misal kita cek, kalau jika mesin mendapat input 1101, maka urutan state menjadi even, kemudian 1 ke out, kemudian menerima inputan lagi 1, kembali ke state even, kemudian menerima input 0, kembali lagi ke state even, kemudian mendapatkan masukan 1 atau input 1, maka akan tiba di out. Maka mesin dengan inputan 1101 ini diterima gitu. Maka diterima oleh mesin inputan 1101 ini. Kemudian kita coba lagi, jika mesin mendapat input 101. Dari even, menerima input 1, tiba di state out, kemudian menerima input 0, tiba kembali ke out, kemudian mendapatkan masukan atau inputan 1, maka akan kembali ke even. Karena ia berakhir di state even, maka ditolak oleh mesin. Begitu. Kemudian selanjutnya, FSA itu dibedakan menjadi 2, diantaranya adalah Deterministic Finite Automata atau DFA, di mana otomata berhingga yang pasti atau tetap dan tertentu. Sedangkan NFA atau Non-Deterministic Finite Automata itu adalah otomata berhingga yang tidak pasti. Jadi pembedanya adalah kalau DFA itu punya otomata berhingga yang pasti, tapi kalau NFA itu tidak memiliki otomata berhingga yang nggak pasti. Kemudian selanjutnya kita bahas satu persatu, yaitu DFA atau Deterministic Finite Automata. Nah, dari satu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol input yang diterima. Jadi rumus untuk fungsi transmisinya seperti ini. Kemudian misal kita melihat di sini konfigurasi DFA di atas secara formal dinyatakan key-nya adalah himpunan state, ada key 0, key 1, dan key 2. Kemudian ada simbol masukannya yaitu A dan B. Kemudian state awalnya itu adalah key 0, berarti ini state awal ditandai dengan ada busur tanpa label. Kemudian ada F, yaitu himpunan state akhir berupa key 2. Jadi ini untuk state awal dan ini untuk state akhir. Fungsi transisi ini hubungan antara state yang satu dengan state yang lain gitu, disebut fungsi transisi. Nah, ini dari key 0 kemudian dikenakan input A akan kembali ke key 0. Kemudian key 0 akan dikenakan B akan tiba di state key 1. Kemudian yang ketiga itu key 1 dikenakan masukan A, key 1 dikenakan masukan A akan kembali ke key 1. Kemudian yang keempat, key 1 dikenakan B, key 1 dikenakan B akan tiba di state key 2, yang artinya ini diterima oleh mesin apabila merupakan mesin pengecek partisi ganjil. Kemudian key 2 dikenakan A akan kembali ke state key 1, kemudian key 2 dikenakan B, maka akan kembali ke key 2 sendiri. Apabila hasil fungsi transisi ini dibuat menjadi dalam tabel, dituangkan dalam tabel, maka akan seperti ini. Baik, selanjutnya itu NFA atau Non-Deterministic Finite Automata. Tadi kita bisa jelaskan kalau otomata berhingga tapi tidak pasti gitu. Nah, untuk setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Dari suatu state bisa terdapat 0, 1, atau lebih busur keluar berlabel simbol yang sama. Jadi, setiap pasangan state input memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Karena tidak pasti tadi. Baik, kita lihat soalnya. Pada NFA, contoh di atas terdapat 2 busur keluar berlabel input A. Jadi pada NFA ini, di sini, terdapat 2 busur keluar yang berlabel input A. Oke, ini berlabel input A. Dari state key 0, bila mendapat input A, bisa berpindah ke state 0 ya. Berarti dari sini, kemudian dikenakan input atau mendapatkan input A, maka akan kembali lagi ke key 0. Atau key 1 yang secara formal dinyatakan dengan key 0, dikenakan A juga bisa menjadi key 0, bisa kembali ke key 0, atau juga bisa ke key 1. Gitu. Jadi di sini menerima inputan yang ganda.
Q1. Konfigurasi NFA contoh 2 secara formal adalah sebagai berikut. Nah, Q-nya itu himpunan state atau kedudukannya itu ada Q0 dan Q1. Bisa kalian lihat di gambar. Kemudian untuk simbol masukannya itu A dan B. Kemudian state awalnya Q0 ditandai dengan busur tanpa label. Kemudian state akhirnya adalah Q1. Nah, fungsi-fungsi transisinya sebagai berikut. Q0 ke A. Q0 ke A maka akan tiba di state Q0 dan Q1. Kita lihat lagi gambarnya tadi. Q0 A. Q0 itu punya 2 A. Gitu. Ada 2 kemungkinan menerima atau mendapat input A. Jadi, kalau dia terima input, maka dia bisa ke Q1 ataupun dia akan kembali ke state awal yaitu Q0. Gitu. Q0 atau Q1. Kemudian Q1 dan A. Q1A itu akan tiba kembali di A. Kita lihat lagi. Q1 mendapatkan input A, maka akan kembali lagi ke Q1. Kemudian Q0 diberikan input B, maka akan kembali ke Q1. Q0 dikenakan input B, maka akan tiba di state Q1. Kemudian Q1 dikenakan input B, maka akan tetap di Q1. Q1 dikenakan input B, maka akan tetap di Q1. Jadi, tabel transisi ini sama aja dengan fungsi transmisi yang dilambangkan seperti ini, hanya saja ini dituangkan dalam tabel. Kemudian selanjutnya ternyata di DFA dan NFA ini punya perbedaan, di mana DFA ini setiap pasangan state masukan selalu tepat ada satu state berikutnya. Jadi dia nggak akan double. Kalau DFA itu pasti di dalam busurnya itu ada masukan hanya satu gitu, tepat satu. Sedangkan NFA itu untuk setiap pasangan state bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Jadi bisa double, bisa atau tidak ada sama sekali gitu. Bedanya di jumlah pasang state gitu, masukan pasangan state. Kemudian cukup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.